Shalom, materi berikut yaitu mengenai strategi penyuluhan pertanian. Kegiatan penyuluhan pertanian adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan penyuluhan pertanian perlu dilandasi oleh strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan ini. Dalam kaitan ini, sebelum merumuskan suatu strategi yang ingin diterapkan, setiap kegiatan penyuluhan pertanian perlu untuk selalu mengingat peran penyuluhan pertanian sebagai perantara atau penghubung antara kegiatan penelitian pertanian yang dimana dalam kegiatan penelitian pertanian ini selalu berupaya menemukan dan mengembangkan teknologi di bidang pertanian dan penerapan teknologi yang dilaksanakan petani sebagai penggunaan hasil-hasil pertanian sebagai hasil-hasil penelitian seperti dilihat dalam skema di bawah ini. Jadi dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebagai informasi dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh petani. Nah, informasi ini bisa diterapkan oleh petani sehingga solusi dapat diperoleh dari setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh petani itu sendiri. Nah, sebagai pertimbangan penentu strategi yang akan diterapkan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut yang menyangkut: pertama, kebijakan pertanian dan tujuan pembangunan. Yang kedua, identifikasi kategori petani. Yang ketiga, perumusan strategi penyuluhan untuk penerapan teknologi. Dan yang keempat adalah pemilihan metode penyuluhan yang diterapkan. Nah, untuk kebijakan pertanian dan tujuan pembangunan, salah satu hal yang harus diingat sebelum melaksanakan penyuluhan pertanian adalah perlu adanya ketegasan tentang kebijakan pertanian dalam kaitan untuk mencapai tujuan pembangunan, baik untuk tingkat nasional, regional, maupun di tingkat lokal. Adanya ketegasan mengenai kebijakan pertanian ini akan sangat menentukan seberapa jauh aktivitas yang akan dilaksanakan oleh penguasa wilayah dan aparat penyuluhan pertanian itu sendiri untuk menggerakkan partisipasi masyarakat demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan. Karena itu, strategi awal yang harus diterapkan dalam pelaksanaan penyuluhan adalah harus diupayakan adanya komitmen penguasa terhadap pentingnya pembangunan pertanian dan kaitannya dengan pembangunan masyarakat dalam arti luas, yang dinyatakan dalam bentuk kebijakan pertanian untuk tercapainya tujuan pembangunan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi penyuluhan. Yang pertama adalah alternatif teknologi pertanian yang akan diterapkan. Yang kedua, pengkaji ulang terhadap strategi penyuluhan. Nah, untuk alternatif teknologi pertanian yang akan diterapkan, di sini teknologi pertanian itu pada dasarnya dibagi menjadi 4 macam, yaitu teknologi hemat tenaga, teknologi hemat lahan, teknologi yang berskala netral, dan teknologi tepat guna, yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri serta menuntut kondisi wilayah tertentu untuk dapat disuluhkan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, pemilihan strategi penyuluhan harus memperhatikan tipe-tipe teknologi pertanian yang ingin disuluh untuk diterapkan para petani sasarannya, baik yang berkaitan dengan
kesesuaian teknologi dengan kondisi wilayah karakteristik teknologi itu sendiri maupun karakteristik petani yang dijadikan sasaran penyuluhannya. Nah, untuk pengkaji ulang terhadap strategi penyuluhan, sudah sejak lama strategi penyuluhan yang dilaksanakan selalu mengacu kepada teori difusi, yakni menggunakan petani lapisan atas atau biasanya disebut sebagai perintis sebagai sasaran utama penyuluhan. Strategi ini dipilih karena proses adopsi inovasi akan relatif lebih cepat. Untuk kemudian melalui proses difusi, diharapkan para petani perintis ini akan dijadikan anutan oleh para petani yang lain. Akan tetapi, strategi ini ternyata berakibat pada semakin lebarnya kesenjangan keadaan sosial ekonomi antar kelompok petani. Hal ini terjadi karena yang pertama ada keengganan kelompok perintis untuk menyebarluaskan keberhasilan kepada kelompok tani yang lain. Yang kedua, keengganan kelompok petani yang lain untuk meniru keberhasilan petani perintis, baik karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi persyaratan teknis, karena tidak cukup memiliki pengetahuan, keterampilan, dan dana, maupun ketidakberanian mereka untuk menghadapi resiko kegagalan. Keadaan itu mendorong para peserta World Conference on Agrarian Reform and Rural Development pada tahun 1979 untuk mengeluarkan rekomendasi tentang upaya peningkatan pertumbuhan dengan pemerataan. Dengan demikian, setiap upaya penyuluhan pertanian kiranya perlu mengkaji kembali strategi penyuluhan yang menjamin semua kelompok petani dapat menikmati atau memperoleh informasi penyuluhan pertanian secara seimbang. Yang berikut identifikasi kategori petani. Pada kenyataannya, kegiatan penyuluhan akan berhadapan dengan sasaran penyuluhan yang sangat beragam, baik ragam kondisi wilayahnya maupun keragaman kondisi sosial ekonominya. Karena itu, strategi penyuluhan yang akan diterapkan harus selalu memperhatikan tujuan penyuluhan dan kaitannya dengan keragaman keadaan sasaran, serta harus diupayakan untuk selalu dapat menembus kendala-kendala yang biasanya muncul dari keragaman keadaan sasaran itu. Adapun beberapa keragaman yang sering menjadi kendala penyuluhan pertanian adalah yang pertama, keragaman zona ekologi pertanian yang seringkali hanya cocok untuk komoditi-komoditi tertentu dan teknologi tertentu yang akan diterapkan. Misalnya untuk daerah dataran tinggi, contoh kasus di wilayahnya kita adalah daerah Napu, itu biasanya tanaman-tanaman tertentu yang cocok di sana untuk tanaman hortikultura itu seperti wortel, kol, kubis, dan tanaman-tanaman yang lainnya yang cocok di daerah ketinggian. Yang kedua adalah keragaman dalam kemampuannya untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan, seperti pengetahuan, dana, dan kelembagaan. Yang ketiga, keragaman jenis kelamin yang bersama-sama dengan nilai-nilai sosial budaya sering muncul sebagai kendala dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Terkait dengan hal ini, perlu diperhatikan bahwa kaum perempuan masih sering belum dilibatkan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, padahal mereka merupakan tenaga kerja baik sebagai pengelola maupun pelaksana yang memiliki potensi dalam kegiatan pertanian. Yang selanjutnya, keragaman umur sasaran. Dalam kaitan ini, kelompok pemuda tani berumur 15-24 tahun sebenarnya merupakan sasaran yang potensial, tetapi seringkali juga belum dilibatkan secara aktif dalam penyuluhan pertanian, baik sebagai sasaran penyuluhan
maupun sebagai pembantu penyuluh pertanian. Nah, sehubungan dengan hal ini, masalah ini, strategi penyuluhan harus memperhatikan hal-hal berikut. Pemetaan wilayah penyuluhan yang akan dilayani, khususnya pemetaan wilayah berdasarkan keragaman ekologi pertaniannya. Yang kedua, upaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kategori petani berdasarkan keinovatifannya, kemampuan menyediakan sumber daya, jenis kelamin dan umur dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Yang ketiga, pengembangan rekomendasi teknologi yang tepat guna. Selanjutnya mengenai perumusan strategi penyuluhan untuk penerapan teknologi. Carl tahun 1977 mengemukakan pentingnya kegiatan penyuluhan yang harus dilaksanakan pada tahapan-tahapan pembangunan pertanian yang terdiri dari 6 tahap, yaitu tahapan pra-pembangunan. Pada tahapan ini, kegiatan penyuluhan pertanian belum dilaksanakan, tetapi sedang dipersiapkan. Yang kedua adalah tahap eksperimental. Pada tahapan ini, penyuluhan pertanian diharapkan telah mencapai sekitar 1-20% petani sasarannya, yakni untuk dijadikan pelaksana pengujian atau demonstrator pada kegiatan-kegiatan demonstrasi yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh para penyuluh pertanian. Yang ketiga adalah tahapan pengembangan komoditi. Pada tahapan ini, penyuluhan pertanian diharapkan sudah harus menjangkau 20-40% petani untuk mengadopsi penerapan input-input baru. Yang keempat, tahapan pengembangan komoditi. Pada tahapan ini, penyuluhan diharapkan telah menjangkau 100% petani yang dilibatkan dalam keseluruhan proses usaha tani yang mencakup alokasi sumber daya, pengorganisasikan petani, pemasaran, atau pengendalian harga input dan harga produk, serta upaya-upaya untuk mengubah perilaku dari petani subsistem ke petani komersial. Yang kelima, tahapan diversifikasi usaha tani bernilai tinggi. Pada tahapan ini, penyuluhan juga diharapkan sudah menjangkau 100% petani yang dilibatkan pada usaha tani komersial yang memproduksi produk-produk pertanian bernilai ekonomi tinggi. Yang keenam adalah tahapan intensifikasi modal. Pada tahapan ini, penyuluhan juga diharapkan telah menjangkau 100% petani yang dilibatkan dalam upaya pemanfaatan lahan secara optimal dengan penggunaan modal yang semakin insentif, baik untuk investasi maupun eksploitasi. Nah, di samping itu, perumusan strategi penyuluhan pertanian juga harus diarahkan untuk meningkatkan keterampilan kaum perempuan dan generasi muda dalam penyuluhan pertanian. Khusus yang menyangkut peningkatan peran wanita atau perempuan dalam penyuluhan pertanian, perlu diperhatikan bahwa kaum perempuan terbukti memberikan kontribusi yang besar dalam pertanian, tetapi masih jarang dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan penyuluhan pertanian. Yang kedua, kaum perempuan belum memperoleh perhatian yang sederajat dengan kaum pria baik dalam kegiatan penyuluhan maupun pelaksanaan seluruh kegiatan pertanian. Sedang yang berkaitan dengan peningkatan peran generasi muda, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk menyiapkan mereka sebagai petani komersial yang tangguh di masa depan. Beberapa program atau kegiatan yang perlu dirancang adalah: yang pertama, pengembangan kepemimpinan untuk menyiapkan mereka sebagai pelopor pembangunan di masa depan. Yang kedua, kewarganegaraan untuk memupuk rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang peka terhadap masalah-masalah pembangunan nasional dan selalu sadar tentang perlunya pembangunan. Yang ketiga, pengembangan pribadi, khususnya yang berkaitan dengan perilaku, kepercayaan diri, dan keterampilan mengemukakan pendapat melalui latihan berorganisasi.
Berkaitan dengan strategi penyuluhan pertanian, Van de Ban dan Hawkins menawarkan adanya 3 strategi yang dapat dipilih, yaitu rekayasa sosial, pemasaran sosial, dan partisipasi sosial. Bertolak dari tawaran pilihan strategi tersebut, Mardikanto menyatakan bahwa meskipun strategi partisipatif dapat dinilai sebagai strategi terbaik, sesungguhnya tidak ada strategi penyuluhan yang selalu efektif dan baik untuk semua kelompok sasaran karena pilihan strategi yang tergantung motivasi penyuluh dan perlu memperhatikan kondisi kelompok sasaran. Sekian dan terima kasih.